Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Khalid Rian DSKM. Saya anggota Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang, yang mana saya mewakili Pokja 1 dalam mengikuti lomba penyuluhan kesadaran bela negara. Materi yang saya bawakan pada kali ini yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelum kita masuk ke dalam materi intinya, saya ingin flashback ke belakang yang melatar belakangi kesadaran berbangsa dan bernegara, di mana di era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negeri kita. Namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa dan negara ini akan jatuh dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa lainnya yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Pernahkah kalian melihat berbagai daerah sering bergejolak, yang mana diantaranya yang pertama tawuran antar warga, kemudian yang kedua perkelahian antar pelajar, yang ketiga ketidakpuasan hasil pilkada, dan keempat adalah perebutan lahan pertanian. Mari kita masuk ke dalam apa yang dimaksud dari kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara yaitu kesadaran di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain yaitu yang pertama, cinta tanah air, yang mana kita dapat mewujudkannya itu semua dengan kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang mana kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kemudian Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat nomor satu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lainnya. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang keempat, kita masuk rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara ini tentunya kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang mana dokter, perawat, semua bahu-membahu menjadi relawan untuk menyelamatkan bangsa ini dari pandemi virus ini. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan bela negara, yang mana kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesinya masing-masing. Kemudian kita lanjut ke nasionalisme. Nasionalisme dapat diartikan menjadi dua, yaitu nasionalisme dalam arti sempit, yang itu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain lebih rendah kedudukannya. Kemudian nasionalisme dalam arti yang luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa negara itu sama derajatnya. Kemudian ada tiga hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Kemudian kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Kemudian ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Adalah yang pertama, sukuisme, di mana sukuisme itu menganggap suku
bangsa sendiri paling baik di antara suku lain. Kemudian yang kedua, chauvinisme, yaitu menganggap bangsa sendiri paling unggul. Kemudian yang ketiga, ekstremisme, yang mana sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Yang keempat, provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke implementasi sikap patriotisme, yang mana yaitu sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan kejayaan negara. Yang mana ciri-ciri patriotisme itu adalah cinta tanah air. Kemudian dua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian keempat, berjiwa pembaharuan. Yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari ada 4. Yang pertama, dalam kehidupan berkeluarga, yang mana dalam kehidupan berkeluarga kita bisa menyaksikan film-film perjuangan, membaca buku-buku tema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Kemudian yang ketiga, dalam kehidupan bermasyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Kemudian yang keempat, dalam kehidupan berbangsa, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Inilah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya terima kasih saya ucapkan. Kesalahan maupun kekurangan saya hanyalah hal saya sebagai manusia belaka. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, dalam kesadaran berbangsa dan bernegara, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, saya menekankan kepada masyarakat dalam hal berbangsa dan bernegara, tetap patuhi protokol kesehatan. Bersama kita bisa cegah corona dengan disiplin mencuci tangan, disiplin memakai masker, dan tetap menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Ayo cegah corona, bersama kita bisa. Hidup Jaya PKK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.